Harimau Malaya berangkat ke Oman untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia di grup D, saudara-saudara, itu tanpa dua pemain pertahanan, Matthew Davis dan Junior Ejdal yang cedera, saudara-saudara. Tetapi kalau kita lihat hasil pertandingan persahabatan, uji coba tertutup melawan Nepal, 4 babak, itu terlihat sekali bahwa Malaysia tidak hanya menargetkan hasil seri waktu melawan Oman. Tampaknya Malaysia cukup percaya diri untuk bisa mendapatkan kemenangan di pertandingan di kandangnya Oman, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita cakap, kita perbahaskan, kita analisis, kita bacotin, kita ulas tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Timor Leste, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, tanpa ada muatan politik, tanpa ada kebencian maupun provokasi, berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini, saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan bicara tentang Harimau Malaya yang sudah berangkat ke Oman setelah menjalani pertandingan persahabatan, pertandingan uji coba tidak resmi secara tertutup dengan Nepal, saudara-saudara. Malaysia menang 5-1 dalam sebuah format pertandingan yang menurut saya cukup unik. 4 babak, 4 kali 45 menit. Itu sebuah pertandingan yang unik dan saya rasa itu memang benar-benar dijadikan Malaysia untuk benar-benar uji coba, benar-benar menguji kekuatan timnya, benar-benar menguji kekuatan tim terbaru dia sebelum tampil melawan Oman. Dan tampaknya dari pertandingan itu kita bisa lihat bahwa Malaysia itu sangat serius menghadapi Oman dan tidak hanya mengincar hasil imbang, tidak hanya mengincar seri. Tampaknya Malaysia berkeinginan dan sangat percaya diri bisa mendapatkan kemenangan di kandangnya Oman nanti, saudara-saudara. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita cakap di edisi kali ini, saudara-saudara. Ini saudara-saudara, jadi begini, pada kualifikasi Piala Dunia, pada kelayakan Piala Dunia 2026 zona Asia di grup D, saudara-saudara, Harimau Malaya itu, Malaysia itu berada di puncak klasmen, di posisi pertama, di ranking pertama setelah mengumpulkan 6 poin hasil dari kemenangan melawan Kyrgyzstan dan Cina Taipei. Sementara di posisi kedua itu ada Oman dengan 3 poin, diikuti Kyrgyzstan dengan 3 poin. Sementara Cina Taipei itu di posisi terbawah dengan 0 poin, saudara-saudara. Oman itu pada pertandingan sebelumnya mengalahkan Cina Taipei, tetapi dia kalah dari Kyrgyzstan. Sementara Kyrgyzstan itu kalah dari Malaysia, tetapi dia menang dari Oman. Nah, ini berarti persaingan di klasemen di grup D ini sangat ketat. Malaysia punya potensi untuk lolos ke round ketiga, ke pusingan ketiga, ke putaran ketiga jika mampu mengalahkan Oman pada 2 pertandingan yang akan segera dilaksanakan, saudara-saudara. Dilaksanakan pada bulan Maret ini, tanggal 21 Maret di Sultan Qobos Sport Complex di Muscat, dan tanggal 26 Maret di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, saudara. Ini penting sekali bagi Harimau Malaya, penting sekali bagi Kim Panggon, penting sekali bagi Malaysia, karena kalau mereka bisa dapatkan 6 poin lagi, poin mereka akan 12 dan kemungkinan mereka di pertandingan berikutnya setelah Oman kan mereka akan bertemu dengan Cina Taipei dan Kyrgyzstan. Taruhlah kalau kita kalah dengan Kyrgyzstan kemudian menang dengan Cina Taipei, kan otomatis poin Malaysia tidak akan bisa terkejar. Itu saudara-saudara. Tetapi kalau Malaysia kalah dari Oman, ya kalah 2 kali, saudara-saudara. Misalnya ya ini kalah 2 kali, ya sudah.
peluangnya akan berat sekali, saudara-saudara. Paling ideal adalah menang 2 kali. Tetapi kalaupun menang 2 kali tidak bisa, ya setidaknya sekali menang, sekali seri. Jadi target paling masuk akal, paling realistis, paling logik lah. Itu bagi Harimau Malaya saat bermain di Muscat adalah seri, saudara-saudara. Adalah draw. Itu saja sudah cukup bagus kalau bisa bermain seri dengan Oman di Oman sana, di Muscat sana, saudara. Tapi saudara-saudara, saya tidak melihat Malaysia ini menargetkan hasil seri. Walaupun saya rasa mereka juga berpikir seri adalah hasil yang paling realistis. Hasil yang paling masuk akal ketika away ke Sultan Qobos Sport Complex di Muscat, saudara-saudara. Itu paling tetapi saya tidak melihat itu Malaysia ingin mengincar hasil. Mereka tampaknya sangat serius untuk mengincar kemenangan. Kemenangan. Mereka mungkin saja memanfaatkan kondisi Qatar yang belum sepenuhnya pulih dari kegagalan di Piala Asia. Kita tahu kata apa? Oman itu gagal total di Piala Asia. Mereka tidak mampu lolos ke ke babak 16 besar. Mereka mengganti pelatihnya dari Kroasia itu diganti dengan Jaroslav Sihalvi dari Republik Cekoslovakia, dan waktunya hanya 1 bulan. Tampaknya ini benar-benar dimanfaatkan benar oleh Kim Pan-gon untuk melihat Jaroslav Sihalvi kan tidak mungkin dalam waktu sebulan dia akan membentuk tim yang sangat kuat, yang sangat kompetitif. Tampaknya ini disadari betul oleh Kim Pan-gon sehingga ini saudara-saudara, realisasinya adalah terjadi ketika Malaysia menggelar pertandingan persahabatan, pertandingan uji coba tidak resmi melawan Nepal. Kenapa Nepal yang dipilih? Walaupun level Nepal itu kan rendah, di bawah Oman, jauh di bawah Oman, bahkan jauh di bawah Malaysia. Itu menunjukkan bahwa Malaysia ini ingin mengasah para penyerang, para attacking. Dia ingin menerapkan skema yang attacking melawan Oman. Jadi dicoba dulu ketika pertandingan melawan Nepal. Dan tidak tanggung-tanggung Malaysia menggunakan skema kalau nggak salah 4 babak. Babak pertama, babak kedua, babak ketiga, babak keempat. First half, second half, third half, fourth half. Jadi itu formatnya seperti itu, dan hasilnya Malaysia berhasil mengalahkan Nepal dengan 5-1, saudara-saudara. 5-1 melalui penaltinya Darren Lock, kemudian ada Wilkins, ada Ting, ada Mukhairi. Darren Lock itu mencetak 2 gol, saudara-saudara. 1 penalti, 1 bukan penalti. Sementara Nepal itu sempat mencetak 1 gol melalui si Tamang. Jadi ini menunjukkan bahwa agresif. Kalau Malaysia ingin bertahan, ya pasti dia mencari lawan latih tanding yang berat, sehingga pertahanannya bisa lebih diuji. Defensifnya Malaysia itu, permainan defensif bisa uji, tetapi kan dia mencari lawan yang lemah, sehingga ini bisa terbaca bahwa Malaysia tampaknya berkeinginan untuk menyerang waktu menghadapi Oman, saudara-saudara. Ada yang salah, saudara-saudara. Pilihan untuk bermain menyerang ataupun bermain agresif ketika nanti menghadapi Oman itu tidak ada yang salah, karena ya seperti yang saya bilang tadi, ada transisi kepelatihan dari pelatih lama si Ivan Kovic ke si Halvi ini kan waktunya hanya 1 bulan. Otomatis dia butuh adaptasi. Pemain-pemain Oman itu walaupun materinya tidak berbeda jauh dengan pemain yang kemarin tampil di Piala Asia, saudara-saudara, tetapi kan secara bermain itu kan dia harus beradaptasi dengan keinginan pelatih baru, filosofi pelatih baru, taktik dan strategi pelatih baru itu kan tentu saja berbeda dari pelatih yang sebelumnya, saudara-saudara. Ini ada celah yang harus dimanfaatkan. Tetapi saudara-saudara, kalaupun menggunakan taktik menyerang nanti melawan Oman itu juga akan terlalu beresiko, saudara-saudara. Terlalu beresiko karena ini bermain di rumahnya Oman. Oman bertindak sebagai home. Dia bermain di rumah dia, dan pasti dia akan bermain dengan penuh semangat. Itu yang pertama, penuh semangat. Kemudian dan tentu saja dia akan mencoba menebus kegagalan waktu di Piala Asia, saudara-saudara. Karena sebenarnya saudara-saudara, Oman ini tim yang cukup bagus. Tim yang cukup bagus itu terbukti dari hasil pertandingan dia yang cukup positif sebelum Piala Asia, saudara-saudara. Sebelum Piala Asia itu mereka sempat mengalahkan Cina 2-0 dan Uni Emirat Arab 1-0, saudara-saudara. Di friendly match. Mereka
juga sempat mengalahkan Palestina, juga mereka sempat kalahkan. Kemudian sayangnya di Piala Asia itu saudara-saudara, mereka kalah dari Arab Saudi dan bermain imbang 2 kali dengan Thailand dan Kirgistan, saudara-saudara. Itu kan sebenarnya hasil yang cukup bagus. Hasil yang cukup bagus, dan itu membuktikan bahwa Oman ini sebenarnya punya potensi untuk bermain lebih bagus lah, saudara. Jadi pilihan Malaysia untuk menyerang, kemungkinan menyerang itu sebenarnya cukup beresiko dan ya resiko, saudara-saudara, karena pasti Oman tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk mengalahkan Malaysia. Itu pastilah. Pasti mereka akan lebih agresif daripada Malaysia sendiri, dan mereka pasti akan mencari kemenangan supaya bisa survive, supaya bisa lolos ke putaran ketiga, ke pusingan ketiga, saudara-saudara. Malaya ini sudah berangkat ke Oman, saudara-saudara, setelah pertandingan persahabatan tertutup, setelah pertandingan uji coba tidak resmi melawan Nepal, saudara-saudara. Mereka berangkat dengan tim yang terbaik lah, menurut saya tim yang terbaik yang dimiliki oleh Kim Pan-gon, termasuk di dalamnya ada si Noah Lane, kemudian ada Paulo Josue, ada Brendan Gunn juga kayaknya ikut, kemudian Faisal Halim, Arif Aiman, Darren Lock, kemudian Corbin Ong, Daniel Ting, Shihan Hasmi, itu semuanya dibawa ke sana, saudara-saudara. Dibawa bermain untuk nanti pertandingan melawan Oman. Tetapi ada juga yang kurang beruntung lah. Tidak bernasib baik. Dia harus gagal berangkat karena mengalami kecederaan. Cedera, saudara-saudara. Mengalami cedera, mengalami masalah dengan kesehatannya, yaitu si Matthew Davis dan Junior Ejdal. Junior Ejdal tidak bisa berangkat karena cedera. Begitu pula dengan Matthew Davis tidak bisa berangkat karena cedera. Itu adalah 2 pemain di defensif, pemain bertahan lah. Bisa back, bisa defensive midfield, tapi biasanya mereka adalah back. Defender. Mereka pemain belakang. Dan 2 pemain ini, walaupun tidak ada 2 pemain ini, tampaknya Malaysia juga tidak usah terlalu cemas, saudara-saudara, karena Malaysia juga punya beberapa pemain belakang yang cukup bagus. Misalnya si Dominic Tan, Daniel Ting, kemudian ada lagi si Dion Kul, itu juga dalam kondisi sehat, dalam bisa bermain. Jadi tidak perlu terlalu dipusingkan, dicemaskan. Tidak perlu terlalu cemas tidak adanya Matthew Davis maupun Junior Ejdal di pertandingan melawan Oman. Apalagi Malaysia juga punya penjaga gol, kipernya juga dalam kondisi yang cukup baik, si Shihan Hasmi. Kemudian ada lagi Asri Ghani. Ya, pokoknya di lini belakang sebenarnya tidak akan terlalu banyak berpengaruh, begitu pula di lini tengah maupun lini depan. Jadi fans Malaysia, penyokong Harimau Malaya selayaknya optimistis lah, percaya diri dengan peluang Malaysia untuk bisa mendapatkan hasil positif melawan Oman, saudara-saudara. Meskipun cukup percaya diri bisa menghadapi Oman dengan baik, saudara-saudara, Malaysia ini tetap harus waspada, saudara-saudara. Harimau Malaya, Kim Pan-gon ini tetap harus waspada, harus berhati-hati terhadap cara bermain Oman. Saya sudah pernah berkali-kali, mungkin 2-3 kali saya membahas ini. Cara bermain Oman itu tidak beda jauh dengan tim-tim dari Timur Tengah pada umumnya. Tim-tim dari Middle East, tim-tim dari Timur Tengah ya. Timur Tengah, dari Asia Barat lah, dari negara-negara Arab itu dia tidak berbeda jauh dengan tim-tim dari situ. Malaysia pernah mengalami kejadian kurang bagus di Piala Asia ketika menghadapi tim dari Asia Barat, dari Timur Tengah, dari Arab, dari Semenanjung Arab, dari Jazirah Arab. Malaysia sempat dikalahkan oleh Jordania. Di Piala Asia, saudara-saudara, kalah 4-0, 0-4. Kemudian kalah juga dengan Bahrain 0-1. Itu, saudara-saudara, itu harus dijadikan pelajaran dari situ. Karena cara bermain mereka itu biasanya sangat cepat, kemudian mengandalkan fisik, speed and power. Speed and power itu menjadi kelebihan tim-tim dari Asia Barat, dari Timur Tengah. Kemudian keterampilan teknik individual itu juga mereka sangat baik. Sangat bagus, saudara-saudara, sangat bagus sekali. Walaupun, saudara-saudara, harus diingat, Malaysia juga pernah punya catatan yang sangat bagus ketika bermain seri dengan Syria di pertandingan uji coba. Tetapi kan begini, saudara-saudara, pertandingan uji coba itu berbeda dengan pertandingan resmi.
Piala Asia, terus kualifikasi Piala Dunia, kualifikasi Piala Asia itu adalah pertandingan-pertandingan resmi. Itu berbeda dengan pertandingan persahabatan, pertandingan uji coba, berbeda dengan FIFA Matchday yang biasanya. Otomatis para pemain lawan itu juga pasti akan memperlakukan pertandingan resmi itu berbeda dengan pertandingan persahabatan, pertandingan uji coba biasa. Pasti mereka akan tampil jauh lebih semangat, jauh lebih serius, jauh lebih kompak, saudara. Jauh lebih solid lah, jauh lebih padu, saudara. Kekhawatiran terbesar saya terhadap Harimau Malaya ini adalah perbedaan antara pertandingan persahabatan, pertandingan uji coba FIFA Matchday dengan FIFA Matchday yang resmi, yang pertandingan seperti ini. Kita tahu Malaysia di FIFA Matchday yang uji coba, yang pertandingan persahabatan itu tampil bagus sekali, saudara-saudara, di eranya Kim Pan-gon, Turkmenistan, Hong Kong, Kepulauan Salomon, Papua Nugini, kemudian mana lagi? Cina, Syria itu mereka atasi lah. Cina imbang, Syria imbang. Tetapi ketika tampil di ajang resmi seperti Piala Asia, seperti Piala Asia kemarin terlihat sekali para pemain Malaysia itu gugup. Para pemain Malaysia itu gugup khususnya waktu pertandingan melawan Jordania. Mental, istilahnya kalau di Indonesia itu kena mental. Mentalnya sudah jatuh duluan, down. Mentalitinya down. Itu yang harus diperhatikan oleh Kim Pan-gon ketika nanti menghadapi Oman, saudara-saudara. Walaupun Malaysia juga punya mental yang bagus ketika di kualifikasi Piala Dunia ketika menghadapi Kyrgyzstan di Stadium Nasional Bukit Jalil. Malaysia kan comeback waktu itu. Comeback mengalahkan Kyrgyzstan. Sempat tertinggal, kemudian bangkit. Nah, kalau itu bisa diterjemahkan, bisa ditranslate ke pertandingan melawan Oman nanti, saudara, saya sih yakin. Apalagi Malaysia juga punya catatan bagus ketika pertandingan terakhir di Piala Asia melawan Korea Selatan. Kalau itu bisa diulangi, saudara-saudara, diulangi melawan Oman waktu di Muscat, saya rasa Malaysia bisa mendapatkan kemenangan lah. Bisa mendapatkan kemenangan karena dari dua pertandingan waktu melawan Kyrgyzstan di kualifikasi Piala Dunia di Stadium Nasional Bukit Jalil dan waktu Piala Asia melawan Korea Selatan itu terlihat sekali penampilan Malaysia yang padu, yang sangat bagus dan tenang. Itu yang paling penting, tenang. Menghadapi Oman nanti juga seharusnya seperti itu. Bermain tenang, sabar, santai, rapi, kemudian solid, padu, itu yang penting. Kemudian baru bisa menyusun serangan setahap demi setahap, dari belakang, tengah, ke depan. Tidak usah buru-buru, tidak usah tergesa-gesa untuk bisa mencetak gol kemenangan, saudara-saudara. Santai saja. Satu hal yang bisa dilakukan Kim Pan-gon untuk mengalahkan Oman itu adalah menyerang dari sayap, saudara-saudara. Harus mengandalkan kelincahan Faisal Halim dan Arif Aiman. Si Oman ini, saudara-saudara, dari pertandingan sebelumnya itu mereka punya kelemahan yang sangat mencolok di koordinasi di fullback mereka. Terbukti waktu pertandingan melawan Kyrgyzstan di Piala Asia itu kan kelemahannya dari situ. Kyrgyzstan berhasil mencetak gol dari fullback mereka yang lemah. Itu salah satu yang harus dimanfaatkan. Tetapi kan itu waktu pertandingan di Piala Asia, waktu pelatihnya masih Branko Ivankovic. Itu masalahnya di situ. Masalahnya Oman yang sekarang jauh lebih misterius, jauh lebih sulit ditebak karena tidak ada hasil pertandingan yang bisa dipelajari di eranya Jaroslav Sihalvi, saudara-saudara. Beda jika pelatihnya masih Branko Ivankovic. Kalau masih Branko Ivankovic itu titik lemahnya ada di situ, saudara-saudara. Waktu melawan Thailand itu mereka juga lemah di sektor fullback kanan kiri lah itu. Kemudian di waktu melawan Arab Saudi juga fullback kanan kirinya itu lemah. Kenapa? Karena ketika fullbacknya itu menyerang masuk ke dalam pertahanan, terkadang mereka sering terlambat kembali. Dan lawan itu biasanya Thailand maupun Arab Saudi itu maupun Kyrgyzstan itu dia memasukkan bola ke posisi itu. Itu, dan sementara Malaysia punya kelebihan di sektor sayap itu. Ada Faisal Halim dan ada Arif Aiman yang kecil, yang lincah, yang punya keterampilan teknik yang sangat bagus. Kalau itu bisa dieksploitasi, bisa dimaksimalkan, bisa dimanfaatkan dengan baik,
Saya yakin Malaysia bisa mencetak gol, asalkan syarat lainnya adalah pertahanan, defensif, apa ya istilahnya, lini belakang pertahanan Malaysia itu bermain padu, solid, tidak membuat kesalahan sendiri. Karena yang paling bahaya itu kalau pemain itu gugup, pemain itu nervous dan melakukan kesalahan sendiri, khususnya di sektor pertahanan, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan. Kita sudah bicara panjang lebar, cakap tentang Harimau Malaya yang akan menghadapi pertandingan melawan Oman. Harimau Malaya sudah berangkat ke Oman, ke Muscat dengan kekuatan terbaiknya minus. Tanpa dua pemain belakang yang cedera, si Matthew Davies dan Junior Ejdal itu tidak bisa bergabung karena masih cedera saudara. Jadi ditinggal di Malaysia. Malaysia berangkat ke Oman itu setelah menjalani pertandingan persahabatan, pertandingan pemanasan, pertandingan uji coba tertutup melawan Nepal, saudara-saudara. Malaysia menang 5-1 dengan sebuah pertandingan tertutup yang formatnya adalah 4 babak. Jadi 4 kali 45 menit. 4 half, 4 half. Bukan second half, bukan first half, bukan second half, bukan third half, tapi fourth half. 4 babak, saudara-saudara. Itu membuktikan bahwa Malaysia benar-benar ingin menguji skuad dia, menguji kekuatan terbaik dia, menguji pasukan terbaik dia sebelum pertandingan yang sesungguhnya melawan Oman. Dan tampaknya memang Kim Pan-gon memperkirakan Oman ini akan menjadi lawan yang cukup berat, lawan yang tangguh. Walaupun Malaysia saat ini berada di puncak klasemen di grup D, saudara-saudara, dengan 6 poin setelah mengalahkan Kyrgyzstan dan Cina Taipei. Ini terlihat sekali dan Kim Pan-gon dan maupun Harimau Malaya ini tampaknya tidak hanya cukup mengincar hasil imbang, walaupun secara logik itu seri saja itu sudah bagus sekali, saudara-saudara, pertandingan di Oman. Tapi tampaknya Malaysia mengincar kemenangan. Itu, saudara-saudara, semoga berhasil. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok. Yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!